Peristiwa pengepungan Surabaya, penangkapan 42 orang mahasiswa sama penyebutan monyet Papua itu jelas dilakukan oleh aparat TNI, polisi sama ormas. Nah, alasannya tidak jelas, diduga orang Papua atau penghuni melakukan hal itu. Nah, peristiwa penyebutan monyet itu pernah juga terjadi di Jogja 2016. Nah, juga peristiwa-peristiwa lain yang kemudian mendiskriminasi orang Papua secara rasial. Saya pikir ini adalah tindakan merendahkan martabat orang Papua atau lebih hak hidup orang Papua berdasarkan ras atau etnis. Ali Murtopo juga pernah mengatakan bahwa proses pendudukan Indonesia di Papua itu hanya untuk kekayaan alam Papua, terserah orang Papua mau pergi kemana. Hal itu pernah berulang juga terjadi di tahun 2015 oleh Luhut Panjaitan. Waktu itu beliau masih menjabat sebagai Menteri Politik Hukum dan HAM Indonesia. Ia mengatakan orang Papua pergi saja ke Malaysia, jangan di Papua begitu. Ini adalah tindakan rasial secara verbal oleh aparatur negara. Tapi yang lebih parah itu adalah tindakan negara memperlakukan orang Papua secara tidak manusiawi, yaitu pembantaian operasi militer yang berkepanjangan di Papua sejak pendudukan Indonesia di Papua. Pasca Trikora dibacakan oleh Soekarno, sejak itu pula operasi militer, pengiriman militer itu terjadi sampai hari ini. Bahkan hari ini masih orang Papua di Nduga masih mengungsi. Di puncak masih terjadi pengungsian 800 warga. Mereka membunuh orang Papua, meminggirkan orang Papua, mengambil semua kekayaan alam Papua, menguasai semua sumber produksi, sarana produksi orang Papua. Itu yang terjadi di Papua, sehingga rasisme itu adalah bagian dari penjajahan di Papua. Melihat rasisme terhadap orang Papua adalah melihat secara utuh proses penjajahan di Papua, karena Papua adalah wilayah yang dikoloni oleh Indonesia di abad 21 ini. Pasca peristiwa Surabaya itu disambut dengan gelombang aksi spontanitas yang datang dari Papua, Indonesia juga internasional. Aksi mengecam tindakan represif oleh aparat. Bahkan di Papua, rakyat mengatakan rakyat siap merdeka atau meminta referendum, diikuti dengan pengibaran bendera dan sebagainya. Begitu juga di Indonesia, mahasiswa Papua mengibarkan bendera di Jakarta, Semarang. Tetapi di tengah situasi ini sedang berjalan, kemudian ada maklumat yang dikeluarkan oleh MRP itu Majelis Rakyat Papua dan Gubernur Papua Lukas NMB tentang pemulangan mahasiswa Papua dari seluruh Indonesia. Tentu momentum kebangkitan semangat perlawanan rakyat Papua secara spontan sampai terorganisir di mana-mana itu AMP melihatnya disambut oleh kepentingan elit politik Papua tadi, gubernur dan MRP. Karena lagi-lagi
dinamika beberapa hari ke sini, mereka berdiskusi, berdialog tentang otsus di Jakarta, otonomi khusus. Di mana otonomi khusus itu akan dilakukan perpanjangan dalam aturannya 2 tahun sebelum masa berakhir. Dan otsus akan berakhir di tahun 2021. 2019 inilah waktunya bernegosiasi. Nah, sehingga situasi yang terjadi sekarang di mana elit politik Papua itu serius bicarakan soal otsus Papua diperpanjang atau bagaimana, otsus plus. Ini situasi yang pernah juga terjadi di tahun 2000 pertama kali otsus itu lahir. Otsus lahir di tengah orang Papua minta merdeka, orang Papua perjuangkan hak nasional sendiri. Di tengah orang Papua sedang berjuang Papua merdeka, elit-elit politik Papua yang datang dari partai Golkar, pengusaha dan sebagainya membentuk tim yang disebut tim 100 ke Jakarta dan negosiasi soal Papua merdeka atau otonomi khusus. Nah, otonomi khusus itu dikasih dari Jakarta ketika rakyat Papua menuntut kemerdekaan, maka lahirlah otonomi khusus itu. Sehingga otonomi khusus itu diberikan untuk meredam keinginan rakyat Papua untuk merdeka itu. Otonomi khusus dikasih oleh Jakarta bukan permintaan Papua. Dan otonomi khusus itu adalah penjajahan baru di Papua setelah runtuhnya Orde Baru di Papua. Karena justru otonomi khusus melahirkan ketergantungan. Nah, hal yang dilakukan oleh MRP dan Lukas NMB oleh Gubernur Papua adalah bagaimana memboncengi aspirasi bangsa Papua Barat hari ini untuk tawar-menawar kepentingan perpanjangan otsus untuk sekian tahun setelah masa berakhir di 2021. Sehingga rakyat juga mahasiswa jangan mudah percaya kepada elit politik Papua. Karena ketika tawar-menawar itu antara Jakarta dan Papua menuju jalan yang buntut, itu bisa saja elit politik Papua buka Garuda dan bicara soal Papua merdeka, atau bisa saja mengibarkan bendera di seluruh tanah Papua yang dipimpin oleh elit-elit Papua ini. Nah, itu mulai terjadi sekarang, di mana ada beberapa anggota DPR Papua, elit politik Papua mulai bicara soal referendum Papua merdeka dan sebagainya. Sehingga ini rakyat harus hati-hati melihat dinamika ini. Karena ini dijadikan alat untuk bagaimana tawar-menawar antara Jakarta dan Papua. Rakyat mesti harus percaya kepada kekuatan sendiri, mesti harus percaya kepada gerakan rakyatnya sendiri untuk membangun kekuatan, mengambil alih kepemimpinan, mengambil alih komando untuk menuju kemerdekaan. Jangan lagi berharap kepada elit politik itu menentukan jalan bagi kemerdekaan. Itu akan menuju buntutisme. Yang harus dilakukan oleh terutama gerakan pembebasan nasional Papua Barat, yaitu konsolidasi bangun persatuan nasional di West Papua di dalam negeri. Mulai konsolidasi dari setiap wilayah, kota-kota, setiap gerakan untuk membangun persatuan nasional, untuk mengambil alih kepemimpinan, mengambil alih gerakan perlawanan yang kemudian dimanfaatkan oleh elit politik Papua itu. Persatuan kepemimpinan di dalam negeri adalah satu syarat yang sangat penting yang mendesak untuk menuju revolusi demokratik, walaupun itu dilihat sebagai kebutuhan objektif, kebutuhan subjektif, tapi itu sangat penting. Yang kedua, kepada mahasiswa Papua yang ada di luar Papua, hari ini kita berjuang di mana-mana. Kita ada di hutan, kita ada di kota, kita ada di ibu kota kolonial, kita ada di dunia internasional. Sehingga penjajahan, rasisme
itu tidak hanya diperuntukkan kepada orang Papua, tapi juga kepada gerakan rakyat seluruhnya di Indonesia. Hari ini ketika mahasiswa Papua diberhadapkan dengan rasisme di Surabaya, banyak solidaritas yang datang dari mana-mana. Banyak kawan mulai datang membuka mata tentang Papua. Nah, maka kepada mahasiswa Papua di luar Papua, terutama di Jawa dan Bali, mulai bangun solidaritas, mulai bangun kekuatan bersama, mulai melakukan aksi bersama, karena musuh kita jelas, yaitu rezim hari ini. Rezimlah yang melakukan penindasan terhadap bangsa Papua juga kepada rakyat Indonesia yang kemudian jadi tersingkir atas negerinya sendiri. Nah, untuk meruntuhkan rezim, saya pikir dengan membangun sebuah kekuatan besar di Indonesia, dengan bersolidaritas, dengan membangun konsolidasi, rapat akbar dan sebagainya, satu kekuatan yang besar kita akan temukan untuk bagaimana mengepung Jakarta. Mengepung Jakarta, kita buktikan bahwa rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Sebab tuntutan hak penentuan nasib sendiri tidak hanya diperuntukkan kepada bangsa Papua, tetapi juga kepada buruh yang hari ini ditindas oleh pemodal, juga kepada kelompok minoritas, LGBT dan sebagainya yang kemudian yang berdampak akibat daripada rezim yang berkuasa. Maka tugas kita di sini adalah belajar melawan, belajar berjuang secara bersama-sama. Yang itu tidak terlepas dari perjuangan pembebasan bangsa West Papua.